Selamat datang di podcast sejarah kita hari ini. Akhirnya setelah nungguin konsep yang matang, kita bisa mulai episode perdana kita nih. Tapi sebelumnya, kenalin dulu, aku Syafina. Dan aku Vika, aku excited banget nih hari ini karena temanya kita keren banget, yaitu kayak tentang gimana sih peran pemuda di masa sekarang juga di masa depan. Ya, walaupun sekarang udah lewat seminggu dari Hari Sumpah Pemuda, tapi semangatnya tuh masih banget terasa gitu. Justru menurut aku, waktu yang pas buat membahas ini tuh bukan di tanggal 28-nya, tapi di hari setelahnya. Biar kita benar-benar mikir, sejauh apa sih kita udah menjalani semangat itu. Setuju, karena kan pada tanggal 28 Oktober kan untuk Hari Sumpah Pemuda. Biasanya tuh orang-orang kayak cuma foto-foto sendiri bareng temennya bahkan sama pacarnya. Tapi kalau gitu doang kayak bosen gak sih? Jadi kita di sini bikin acara podcast tentang gimana sih peran pemuda di masa depan. Nah, makanya sekarang kita mau ngobrolin yang real-real aja nih. Gimana caranya biar semangat Sumpah Pemuda itu bukan menjadi euforia sesaat, tapi juga tetap hidup di keseharian kita sebagai anak muda zaman now. Betul banget, tentunya kita gak cuma bergadang ya, Vin ya? Iya, betul. Karena udah hadir dua narasumber sekaligus teman kece kita yang siap berbagi pandangan mereka soal ini. Langsung aja, please welcome Adindra dan Arya. Kenalin, aku Dinda. Di sini seru banget loh, kali ini temanya tentang pemuda gitu. Jadi aku ngerasa relevan banget nih karena kita tuh masih pemuda, kita tuh harus berjuang di masa muda kali ini. Karena jujur semangat pemuda tuh penting banget buat dijaga loh. Nah, emang topik yang kayak gini tuh bisa ngingetin aku banget kalau sebagai pemuda itu tuh bukan cuma sebagai status umur doang, tapi juga sebagai tanggung jawab dan juga cara kita berpikir. Mantap banget ya, baru awal aja kenalannya udah dalam gitu. Nah, langsung aja deh kita masuk ke pembahasan ya. Oke deh, kita mulai dari yang paling dasar dulu aja kali ya. Kalau ngomongin kata pemuda, pasti udah sering banget kita dengar. Tapi menurut kalian berdua, gimana sih zaman sekarang maknanya? Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau pemuda itu tuh bukan cuma kayak status umur doang, tapi pikirannya juga hidup, mau maju tapi nggak pasif. Kalau boleh jujur ya, sekarang banyak banget anak muda yang kreatif, tapi juga gampang ke distract sama hal-hal yang lain gitu, apalagi mie instan. Aduh, relate banget sih. Padahal ya, pada kadang udah semangat bikin sesuatu nih, tapi baru seminggu udah bosan, terus pindah deh yang ke lain. Bener banget tuh. Padahal ya, jadi pemuda tuh esensinya bukan cuman soal punya energi, tapi gimana cara ngarahin energi tersebut. Nah, sekarang dunia serba cepet banget. Kalau kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak bisa dapat duit. Iya, bener banget. Apalagi ada digital kayak gini, semua serba kompetitif. Semua berlomba biar dilihatin orang. Tapi justru di situ tantangannya ya. Exactly. Tantangannya tuh gimana caranya kita tetap satu jalan, satu arah. Tapi banyak banget nih pemuda zaman sekarang, dia tuh awalnya semangat nih, tapi lama-kelamaan dia bingung cara langkah selanjutnya tuh gimana. Dan kadang anak muda yang sekarang tuh malah takut gagal gitu. Padahal kan dari kegagalan itu kita bisa belajar. Nah, pemuda tuh harusnya berani ngambil resiko, bukannya malah nunggu segalanya malah pasti gitu. Bener banget. Kadang justru kita tuh harus gagal dulu, baru kita bisa harus perbaiki. Oke, betul banget nih. Dan menurut aku juga, pemuda tuh juga harus punya rasa tanggung jawab sosial, di mana nggak cuma mikirin diri sendirinya aja, tapi juga mikirin dampak dari apa yang dia lakuin buat orang lain. Nah, setuju. Misalnya konten di medsos, itu tuh kayak gak harus serius gitu, untuk semuanya serius gitu. Tapi harus mikir juga, konten gue ini berdampak positif buat orang lain juga Nah, gitu. ini penting banget asli. Sekarang banyak kan yang viral tapi isinya kosong gitu, nggak ada maknanya. Padahal kalau dibuat lebih baik, itu tuh bisa berpengaruh lebih besar ya. Aku juga jadi ingat kata-kata pemuda hari ini adalah penentu masa depan. Iya, dan juga lebih penting, jangan cuma jadi penonton doang, tapi harus ikut serta dalam pengembangan di situ. Nah, benar. Karena kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Ngomongin soal masa depan nih, dunia kan terus berubah dan teknologi makin maju. Pekerjaan banyak yang tergantikan AI. Tapi serius deh, peran pemuda tuh bakal kayak apa sih di masa depan nanti? Kalau menurut aku sih, pemuda itu bakal jadi jembatan antar generasi ya.
Kita tuh di tengah-tengah, kita ngerti idealisme orang tua, tapi juga paham realitas dunia yang digital ini. Jadi tugasnya tuh agak berat gitu, menyeimbangkan dua idealisme gitu. Wah, itu bener-bener sih, soalnya sering sekali generasi atas dan bawah kayak beda frekuensi. Anak muda nih yang harusnya bisa nyambung dua-duanya. Aku nambahin dikit ya. Peran pemuda masa depan itu menurut aku harus jadi problem solver, yang dimana dunia bakal makin kompleks, ada isu-isu lingkungan, sosial maupun ekonomi. Semua juga butuh pemikiran yang segar dan juga cara menyesuaikan diri itu kayak gimana. Nah, ya ini juga artinya pemuda itu harus adaptif ya. Iya. Dan gampang menyesuaikan diri sama perubahan, tapi tetap pegang prinsip yang mereka punya. Iya, dan jangan takut juga sama perubahan gitu. Kadang kita terlalu nyaman sama zona nyaman kita. Padahal perubahan tuh bukan musuh gitu. Betul. Iya, Tapi peluang kan. Nah, iya, dan satu hal lagi nih, kita harus tetap punya empati. Yang dimana dunia boleh makin canggih, tapi tetap aja empati itu gak boleh hilang. Kalau misalkan hilang itu ya percuma. Wah iya, itu poin paling penting sih. Karena kan soalnya sekarang tuh kayak gampang banget ya lihat orang ribut cuma karena beda pendapat. Iya. Dan lucunya kadang yang ribut tuh paling keras malah nggak tahu masalah aslinya apa gitu ya. Ya, jadi asal ribut aja nggak ngerti konsep yang penting itu apa. makanya ya kan pemuda masa depan tuh harus jadi penengah gitu, bukan pemicu keributan. Betul, dan bukan cuma di media sosial aja ya, tapi juga di kehidupan nyata nih, di sekolah, di kampus, di organisasi, bahkan di lingkungan sekecil apapun. Intinya masa depan tuh bukan ditentukan sama orang yang paling hebat atau berkuasa, tapi siapa yang paling konsisten dan peduli terhadap lingkungannya. Keren banget tuh. Jangan lupa catat ya guys. Mahal. Oke, kalau ngomongin soal semangat pemuda, pasti nggak bisa lepas kan dari tokoh-tokoh yang menjadi panutan kalian. Iya. Kalau kalian berdua nih, siapa sih tokoh yang paling ngasih inspirasi buat diri kalian? Mau aku duluan ya. Kalau aku sih inspirasi banget sama tokoh yang itu Coach Cokro Aminoto. Soalnya beliau tuh sosok yang cerdas banget gitu. Tapi juga rendah hati. Yang aku suka cara beliau ngajar tentang ngajarin nilai perjuangan ke murid-muridnya itu kayak Soekarno dan Supomo itu. Ya pemikiran dan juga pendidikan gitu. Oh, I know. Beliau sampai dijulukin guru para pendidik bangsa itu kan? Oh iya. Iya, Soekarno aja sampai belajar dari beliau loh. Keren banget. Benar. Nah iya, dia tuh keren banget. Karena beliau berjuang bukan dengan kekerasan, tapi lewat kesadaran dan juga ilmu gitu. Itu menurut aku tuh bentuk perjuangan yang elegan, tapi dampaknya tuh panjang banget gitu. Satu mereka. Nah, anak muda sekarang nih bisa ngepoin atau meneladani hal ini nih. Perjuangan gak harus turun ke jalan atau ke lapangan, tapi kita bisa berjuang lewat karya dan pemikiran yang kita punya. Iya, dan yang paling aku pelajari dari beliau itu tuh pemuda itu harus punya visi gitu ya. Iya, betul. Kenapa? Karena visi itu kan arah ya. Kalau tanpa arah, semangat doang mah pasti gampang padam. Iya, betul. Betul sih. Dalam banget sih itu. Kalau Adina gimana? Oke, kalau aku sih tokoh yang paling aku kagumin banget itu ya pastinya R.A. Kartini. Yang dimana tuh dia visioner banget. Ya, buat zamannya. Dan dia tuh berani banget buat bersuara di tengah budaya yang membatasi perempuan. Dan jadi istilahnya tuh Kartini kayak pembuka jalan lah buat banyaknya perempuan. Apalagi buat anak muda supaya berani berpikir dan juga bermimpi. Iya sih. Iya kan? Ya. Yang aku suka lagi nih, beliau berani mempertanyakan hal yang dianggap biasa di zamannya. Dia tuh nulis-nulis surat yang isinya kayak tentang pendidikan, kebebasan berpikir, dan semangat untuk maju bareng. Dan itu masih relevan banget di zaman sekarang kan? Iya. Iya, keren banget sih. Kartini tuh kayak membuktikan kalau perubahan bisa dimulai dari keberanian menulis dan berpikir. Iya. Berarti dua tokoh kalian yang menjadi inspirasi ini tuh sama-sama berjuang lewat gagasan sama ini ya keberanian berpikir gitu. Emang inspirasi banget sih Cokro Aminoto sama Kartini ini. Iya, dan semangat itu bisa banget kita bawa ke zaman sekarang nih. Mungkin lewat konten edukatif kayak gerakan sosial atau hal sederhana kayak saling support antara anak muda. Nah, setuju banget tuh. Kenapa? Karena semangat Sumpah Pemuda tuh gak boleh cuma dirayain kayak setahun sekali doang gitu. Kita harus hidup dalam semangat itu. Nah, itu tuh benar-benar relevan banget buat kita sekarang. Karena zaman boleh berubah, tapi nilai perjuangan mereka tuh masih harus hidup banget di jiwa pemuda zaman sekarang juga. Kalau dipikir-pikir ya,
Dulu para tokoh itu berjuang dalam keterbatasan, tetapi semangatnya luar biasa. Sekarang kita punya fasilitas segalanya, tapi kadang malas banget buat gerak. Iya sih. Iya kan. Nah, perjuangan kita tuh sebenarnya tuh sama gitu secara konsep, tapi beda-beda aja. Kalau dulu mereka lawannya penjajah, kalau kita sekarang rasa mager. Tapi kadang kayak malas gitu gak sih? Iya, Iya. benar-benar. Kadang tantangannya bukan cuma fisik, tapi kadang mental juga. Gampang nyerah di tekanan zaman digital ini. Oke, dan menurutku juga semangat Sumpah Pemuda itu bukan cuma soal kayak arti dalam bersatu ya, dalam nasionalisme lah, tapi juga bersatu buat hal-hal kebaikan, kayak misalkan seperti kerja bareng, saling support, bukannya saling menjatuhkan ya. Kadang juga kita lupa kalau kompetitif itu selalu harus berarti ngalahin orang lain. Kadang kolaborasi malah bikin hasilnya lebih keren. Yes, kolaborasi itu adalah kunci. Ya, karena nggak ada perubahan besar yang bisa dilakuin sendirian. Benar. Iya sih. Jadi semangat pemuda hari ini tuh harusnya bukan cuma semangat buat diri sendiri, tapi semangat buat bareng-bareng buat majunya. Gimana? Betul, setuju banget. Dan semangat itu yang harus kita terus rawat ya, bukan cuma setiap tanggal 28 Oktober, tapi kita lakuin setiap hari. Iya. Nah, Wah, gak kerasa ya obrolan kita udah panjang banget. Tapi benar-benar gak ngasih keluar energi gak sih? Iya, Iya. betul. Ya, dari obrolan ini kita belajar kalau jadi pemuda itu bukan cuma soal usia, tapi soal semangat, tanggung jawab, dan niat buat bawa perubahan untuk masa depan. Dan yang lebih penting, mulai aja dulu. Sekecil apapun langkahnya, tapi tetap berarti kok. benar, karena masa depan itu nggak datang secara tiba-tiba, tapi dibangun sama kita. Iya. Benar. Keren banget kalian. Makasih ya Dinda sama Adrian yang udah mau sharing bareng kita. Sama-sama. Sama. Dan buat kalian yang dengerin, jangan pun berhenti dengerin aja ya, tapi juga semoga bisa dapat semangat baru buat terus berkarya sebagai pemuda zaman sekarang. Thank you udah nemenin kita di episode perdana ini. Jangan lupa ikuti kami biar gak ketinggalan episode selanjutnya karena kita bakal bahas banyak hal menarik lainnya. Aku Vika. Dan aku Syargina, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Tetap semangat, tetap berani, dan tetap bangga jadi pemuda Indonesia. Dadah.